Oke, ya. Ini adalah analisis horizontal sebuah neraca. Tadi sudah dijelaskan nama-nama akun yang ada di sebelah kiri. Kemudian ini yang dibandingkan adalah neraca tahun 2007 dan 2008. Di kolom keempat di sini ada perubahan angkanya. Kemudian di kolom kelima adalah perubahan dalam bentuk persentase. Perubahan dalam bentuk persentase. Kita lihat perbandingannya sebelum kita membuka angka-angka di balik kotak kuning ini. Kita lihat total current asset-nya, total aktiva lancaranya di sini 2007 1.600.000 sekian, 2008 1.700.000 sekian. Nah, perubahannya berarti total aset lancar 2008 dikurang total aset lancar di tahun 2007. Itu rumusnya. Nah, 134.200 dolar ini adalah kenaikan dari tahun 2007 ke 2008, yang mana 134 ini adalah 8%. Kenaikan sebesar 8%. 8% dari apa? 8% dari 1.636. Jadi kalau kita hitung 8% kali 1.636, maka hasilnya 134. Seperti itu. Atau 134 ditambah 1.636 sama dengan 1.700.000 sekian. Itu cara menghitungnya. Oke, itu informasi awal. Itu informasi awal bagaimana kita membaca ini. Oke, sekarang kita coba membuka kotak pertama ini. Kas di tahun 2007 itu 50.000. Kemudian di tahun 2008 naik berapa persen? Naik 30%. Persennya kita sudah tahu, berarti kita harus membuka 30%-nya itu dalam bentuk uang itu berapa, dan dalam bentuk kas itu berapa. Oke, berarti tahun 2007 50.000 dolar, berarti tahun 2008 lebih dari 50.000 dolar. Ya. Kenapa? Karena kan naik 30%. Oke, itu pertanyaannya. Ada yang bisa menebak? Ada yang bisa menebak? 15.000 mungkin, Ustaz. 15.000, perubahannya 15.000 ya. Ini siapa yang bicara? Saya agak... Risma, Ustaz. Risma Rizdiani. Oke, 15.000 ya. Berarti kas di tahun 2008 berapa? Kalau jawabannya perubahannya adalah 15.000. Berapa? 65, Ustaz. 65. Oke. Kita coba buka. Ya, betul. 65.000, 15.000. Oke. Sampai sini ada yang masih bingung? Oke, ya. Ada pertanyaan? Nah, dari mana angka 15.000? Ya, 30% kali 50.000. Jadi 30 per 100 kali 50.000. Atau 30 per 100 itu kan 0,3. Langsung saja 0,3 kali 50.000. Itu 15.000. 65.000 dari mana? Ya, tinggal ditambahkan 50.000 plus 15.000 sama dengan 65. Oke, sekarang di account receivable, di piutang. Di piutang tahun 2007, aset tahun 2007, ya, piutang tahun 2007 dan piutang tahun 2008 sudah diketahui. Perbedaannya atau selisihnya juga sudah diketahui, 26.000. Dan sekarang yang ditanyakan adalah persentasenya. Persentasenya berapa ini?
Kalau nggak salah persentasenya koma ya. Saya sudah lama nggak menghitung ini, jadi dibulatkan ya, dibulatkan. Coba silakan dihitung berapakah persentasenya. 26.000 itu berapa persen dari 224? Silahkan dihitung. %11,6%. 11,6%, betul, 11,6% ya. Jadi caranya adalah 26.000 itu per dibagi 224. Itu ya 11,6 per 100. 11,6 per 100 ya. Nah, itu persentasenya. Kita lihat. Ya, dibulatkan jadi 12%. 11,6 dibulatkan jadi 12%. Oke. Nah, sekarang untuk inventories dan prepaid expenses, silakan dihitung dan dikirimkan jawabannya via. Oke, maaf. Terputus. Ya. Ya, untuk yang selanjutnya, silakan dihitung berapakah nilainya, kemudian dikirimkan secara pribadi, secara private, ya, DM, direct message, via chatbox ke saya. Oke, saya beri waktu tidak terlalu lama ya, 3 menit saja, 3 menit. Inventory sudah diketahui ya, persediaan sudah diketahui di tahun 2007 itu $1.310. Inventories di tahun 2008 ditanyakan, perubahannya ditanyakan, yang sudah diketahui adalah persentasenya. Itu nomor 1 ya. Yang kedua adalah prepaid expenses, biaya-biaya yang dibayar di muka. Biaya tahun 2007 diketahui, tahun 2008 diketahui, perubahannya diketahui dalam bentuk angka, persentasenya yang belum diketahui. Oke, silahkan 3 menit dikirimkan ke chatbox, dan chatboxnya di sesi Zoom ini direkam sehingga video dan chatbox yang dilakukan akan terekam pula. Jadi tidak ada masalah untuk nanti penilaian dan pengkoreksian akan bisa dilakukan. Oke, 3 menit. Baru 2 yang masuk. Ingat, direct message jangan dikirimkan ke semua orang. Direct message ya. Yang sudah masuk, Risma Risdiani dan Aulia Yasmin.
Oke, inventories. Oke. Yang presentasinya jangan lupa. Oke, langsung kirimkan ke host ya. Ini sudah saya setting, chatboxnya hanya bisa dengan host. Oke. Super 52. Oke, Mia masuk, Mia Audiawati masuk, Risma, terus Romi, Siva. Yang belum masih ditunggu, silahkan kirim ke chatbox. Yang belum masih ditunggu. Ada 23 orang. Belum semuanya masuk. Oke, yang belum silahkan. Oh, total current asset prepaid ya, ini prepaid ya, bukan total current asset ya. Jadi akunnya adalah inventory sama prepaid current prepaid expenses. Oke, sudah 5 menit malah ini ya. Oke, saya stop dulu chatboxnya.
Waktunya habis. Oke, chat box-nya stop. Oke, kita lihat jawabannya. Ini dia. 1.414.000 Kemudian presentasinya adalah 8. Coba ada yang benarkah? Kan change-nya ya. Ya kurang lebih segitu ya. Jadi ini sepertinya pembulatan 8%. Oke. Untuk prepaid expenses-nya ini dia perubahannya 19%, 19, sekian persen ya. 19, sekian persen, kayaknya ada tadi yang menjawab ya, 19, sekian persen dibulatkan menjadi 19%. Oke. Bagaimana cara menghitungnya? Oke, kita lihat new share, nggak bisa share. Oke. Ya. Ya, untuk yang ini dihitung dulu presentasinya 8% kali 1.310.000. 8% kali 1.310.000 berarti saya tuliskan di sini pakai teks saja ya di atas 8% kali 1.310.000 hasilnya adalah 0,08 kali 1.310.000 ya, hanya 104.000. Oke, maka itu change-nya inventories 2008 sama dengan 104.000 plus 1.310.000 sama dengan berapa ini? Tambah 1.310.000 tambah 104.000 sama dengan 141. 1414. Nah, ini cara menghitungnya. Kita buktikan. Oke. Ada perbedaan ini ya. 141 13108%. Oke. Ya. Dugaan saya berarti ini 8%-nya bukan 8% pas. Ya, 8%-nya bukan 8% pas. Dia 8%-nya pembulatan dari yang lain sehingga perubahannya dan inventory tahun 2008 itu berbeda ya dengan perhitungan kita. Oke, tapi kalau nanti di chatbox ada yang menjawab ini 104 dan 1.414 akan saya benarkan. Ya, akan saya benarkan. Kasusnya sepertinya kayak di
account receivable tadi 12%-nya ini adalah 11, sekian persen. Oke ya. Oke. Kalau untuk mencari berapa 8% yang aslinya yang 7, sekian persen bisa dilakukan dengan 103 dibagi 1.310.000. Oke, itu cara menghitungnya. Yang penting kalian tahu cara menghitungnya. Sekarang kita lihat prepaid expense-nya. Prepaid expenses-nya saya akan tulis di sini. Caranya berarti ya, untuk mencari persentasenya 10.000 dibagi 52.000. Hasilnya berapa? 10 dibagi 52. 19,2%. 19,2% dibulatkan menjadi 19%. Kita buktikan. Ya, 19%. Karena dia penurunan, maka nilainya adalah minus 19%. Karena dia turun 10.000, di sini minus, maka ini adalah minus 19,2% atau 19% saja. Oke, nanti apabila ada yang menjawab di chat box 19% atau 19,2%, dua-duanya akan saya betulkan. Nah, itu cara menghitungnya. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi kalau ngambil 20%? Kalau ngambil 20% terlalu jauh. Terlalu Tapi jauh. kan Gimana? Ya, pembulatan itu biasanya tidak melebihi setengah digit ya, tidak melebihi setengah angka. Pembulatan biasanya seperti itu. Jadi kalau lebih dari 0,5 biasanya dibulatkan ke atas dia. Kalau kurang dari 0,5 biasanya dia dibulatkan ke bawah. Kalau dibulatkan menjadi 19-20%, ya bisa-bisa saja. Tapi dalam kasus ini dia terlalu banyak. Kalau hitungannya miliaran gitu ya, mungkin pembulatan ke atas masih bisa ditoleransi. Tapi ketika angkanya kecil, maka pembulatannya pun kecil. Lebih dari setengah dia dibulatkan ke atas, kurang dari setengah dia dibulatkan ke bawah. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Oke, ini ada latihan. Pada analisis horizontal, masing-masing item atau masing-masing pos dihitung persentasinya berdasarkan apa? A, B, C, atau D? Oke, ini latihan juga. Tidak perlu dijawab di chat box, tulisan saja. Ada yang bisa membantu saya untuk menjawab ini? Apakah berdasarkan A, jumlah laba, B, jumlah saham, C, jumlah total aset, atau D, ya jumlah yang ada di tahun acuan atau base year? A, B, C, D? Saya bukan Ustadz. D ya. D, yang betul D, ya betul D. Ya, jumlah pada tahun acuan. Jadi item-itemnya ya dihitung berdasarkan tahun acuannya, jumlah di tahun acuannya, pos di tahun acuannya. Dan kalau perusahaan itu sudah beroperasi puluhan tahun atau belasan tahun, kita bebas menjadikan tahun yang mana sebagai acuan. Oke, bebas dalam arti pasti ada alasannya. Misalkan PT ABC sudah beroperasi dari tahun 1980. Kemudian
kita bikin analisis horizontalnya mulai di tahun 2010 hingga sekarang. Pasti ada alasannya tuh, mengapa mulai tahun 2010. Kemudian peneliti lain menganalisis mulai dari tahun 1980 sebagai tahun acuannya. Pasti ada alasannya, ada maksudnya, seperti itu. Kalau yang mengambil tahun acuannya tahun 2010, mungkin karena tahun 2010 PT ABC baru saja go public, baru saja menjual sahamnya secara publik di Bursa Efek. Nah, kita pengen tahu tuh efek penjualan saham secara publik di Bursa Efek terhadap laba, terhadap total aset, dan seterusnya. Nah, itu mengapa tahun acuannya bebas. Bebas dalam arti bisa tahun kapan saja, tapi pasti ada alasan di balik itu. Nah, ini adalah kita baca dulu ya, ada tabel di sini. Di sini ada kolom pertama item acuan atau pos yang menjadi acuannya. Kemudian rata-ratanya. Ya, ini kemudian rata-rata industri maksudnya ya, rata-rata industri. Kemudian realisasi perusahaan. Oke. Realisasi perusahaan. Jadi ini kombinasi. Ini lebih tepatnya di analisis industry average ya. Ya, ini review, kita anggap ini review di industry average. Jadi di kolom kedua rata-rata industri, kemudian kolom ketiga realisasi perusahaan, kemudian kita kasih atribut bagus atau perlu perbaikan. Nah, berarti acuan atau dasar atau alasan atribut bagus atau perlu perbaikan itu dari rata-rata industri. Rata-rata industrinya berapa? Itu yang menyebabkan atributnya bagus atau perlu perbaikan. Misalkan kita lihat laba. Rata-rata industri perusahaan itu mendapatkan laba 2,67 miliar per tahun. Kemudian realisasi perusahaan yang sedang kita analisis ini, dalam setahun dia dapat laba 3,88 miliar. Berarti atributnya apa ini? Bagus atau perlu perbaikan? Bagus, ya bagus. Kenapa? Karena dia lebih tinggi di atas rata-rata industri. Penjualan kotor. Rata-rata industrinya 190 miliar, sementara realisasi perusahaannya 50 miliar. Atributnya apa? Bagus atau perlu perbaikan? Perlu perbaikan. Perlu perbaikan. Dalam konteks penjualan kotor masih perlu perbaikan karena dia lebih kecil dibanding rata-rata industri. Ekspansinya kurang luas gitu ya. Penjualan bersih. Rata-rata industrinya 187, kemudian realisasi perusahaannya 44 miliar. Bagus atau perlu perbaikan? Perlu perbaikan. Perlu Perlu perbaikan. perbaikan. Yang terakhir, biaya-biaya operasi. Biaya operasional ya. Biaya-biaya operasional, rata-rata industrinya 19 miliar, realisasi perusahaan 12 miliar. Bagus atau perlu perbaikan? Perlu perbaikan. Perlu perbaikan. Yakin? Bagus. Bagus. Bagus, Ustaz. Bagus. Bagus dong. Kenapa? Karena biaya. Biaya itu yang dikeluarkan lebih kecil, berarti bagus. Oke ya, awas jangan terjebak. Jadi biaya operasionalnya lebih kecil dari rata-rata industri justru bagus karena biaya. Jadi dia bisa berhemat. Oke, jadi hati-hati di sini. Oke. Silahkan ini sebagai pekerjaan rumah, sebagai tugas. Silahkan di screenshot atau di foto. Ada 3 soal.
Oke, di nomor 3 itu semuanya presentasi ya. Ini di yang tabel ketiga ini atasnya saja sales revenue-nya saja yang ada presentasinya. Aslinya semuanya presentasi. Semuanya presentasi. Jadi cost of goods sold-nya HPP 102%, pada 2016, 2015 jadi 97%, 2014 100%. Expenses-nya, biaya-biayanya atau pengeluarannya juga persentase semua. Oke, silahkan di screenshot atau di foto. Ini tugas untuk minggu ini. Oke, sudah? Sudah, Ustaz. Oke. Sudah, Ustaz. Oke, baik. Jadi silahkan dikerjakan, dikumpulkan karena Kamis libur ya, hari Kamis libur. Jadi 24 jam waktunya untuk mengerjakannya. Ditulis nanti jawabannya via Google Form. Nanti akan saya kirim linknya. Jadi nanti jawaban dan caranya juga ditulis di Google Form itu. Oke. Linknya insya Allah siang atau paling telat sore akan saya kirim ke grup. Oke.